Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus, di dalam Alkitab beberapa kali kita akan menemukan sejumlah ayat yang hanya menunjukkan silsilah dari sejumlah tokoh Alkitab. Tidak semua kisah perjalanan hidup mereka diceritakan secara gamblang. Salah satunya adalah Enos. Alkitab hanya menyampaikan secara singkat identitas Enos. Meskipun demikian, keturunan Set ini memiliki citra diri yang baik bagi banyak orang sezamannya. Dalam Kejadian 4 ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Orang-orang pada zaman itu mulai membangun hubungan yang aktif dengan Tuhan. Sahabat Kristus, arti dari orang mulai memanggil nama Tuhan menunjuk kepada kehidupan ibadah yang teratur untuk melayani dengan benar. Kehidupan ibadah memang bukan dimulai pada saat keberadaan keturunan Set ini saja. Jauh sebelum zaman itu, ibadah penyembahan kepada Tuhan pun sudah dilakukan. Namun, pada masa keberadaan Enos, orang-orang sudah mulai teratur mengadakan ibadah kepada Tuhan serta memberitakan nama Tuhan kepada orang lain. Meskipun tidak dikisahkan panjang lebar tentang perjalanan hidupnya, namun banyak orang terkenang akan keberadaan keturunan Set ini. Sepanjang usianya, selama 905 tahun, nama Enos dikenal baik oleh banyak orang mengenai hubungannya dengan Tuhan. Sahabat Kristus, kehidupan manusia di bumi ini diawali dari kelahiran yang berujung pada kematian. Selama masa hidup seseorang di dunia ini, tidak akan terlepas dari kehidupan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Salah satunya dengan cara saling berinteraksi. Dan di dalam hal bersosialisasi, seseorang harus memiliki kualitas bersosialisasi yang baik, sehingga kita dikenal baik di antara orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan, manusia mati meninggalkan nama. Mau sehebat, segagah, sesehat, sepintar, sekaya, setampan, atau secantik apapun kita saat masih hidup, namun jika kita tidak melakukan hal yang bermanfaat di dalam hidup ini, maka hidup kita bisa dikatakan sia-sia. Sahabat Kristus, hidup ini sangat singkat. Sudahkah kita berhasil menjadikan hidup kita yang singkat ini menjadi hidup yang berkualitas atau penuh makna?
Salah satu ciri hidup yang berkualitas atau penuh makna adalah ketika hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, serta kehidupan yang kita jalani berdampak positif bagi orang lain. Jangan sampai hidup yang sedang kita jalani saat ini menjadi tidak berguna, baik untuk pribadi kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Sesulit apapun hidup yang sedang kita jalani, seharusnya itu tidak menghalangi kita untuk dapat memaknai hidup ini. Mari kita isi perjalanan hidup ini dengan hal-hal yang berguna, sehingga banyak orang akan terkesan dan meneladani apa yang sudah kita lakukan, baik saat kita masih hidup maupun saat kita sudah meninggal. Isilah hidup yang singkat ini dengan hal-hal yang lebih bermakna, karena disitulah letak kualitas hidup sesungguhnya. Sahabat Kristus, beristirahatlah malam ini dengan damai dan tenang dalam pelukan Tuhan, sambil mengingat selalu bahwa cinta Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa sering aku melakukan hal yang sia-sia dalam hidup ini tanpa menyadari bahwa kesempatan hidupku yang Kau anugerahkan ini sungguh sangat berarti. Ampuni aku, Tuhan. Tolonglah aku agar aku dapat menjalani sisa hidupku dengan melakukan hal yang baik dan berguna di hadapan-Mu dan orang-orang di sekitarku. Amin.